Selamat pagi Dunsana Ranah Minang Kasadonyo. Bak kabar Dunsana Hariko, mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Bersama saya Putri Febrina Marlini, kami hadir kembali dalam Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi di Pasaman razia tambang emas ilegal. Hanya ada 2 murid baru di SD Negeri 16 Sungai Sirah, Pariaman. Hujan deras selama 3 hari mengguyur Padang. 15 ton sampah menumpuk di muara sungai. Menyikapi laporan maraknya aktivitas tambang emas ilegal, polisi di Pasaman mendatangi lokasi yang dicurigai sebagai tempat untuk menambang emas yang terletak di aliran Sungai Batang Pasaman, Kampung Lanai Hilir, Kecamatan Duokoto. Meski lokasinya berjarak sekitar 3 km dari permukiman penduduk dan jalan tanah, polisi menemukan 1 lokasi penambangan lengkap dengan peralatan untuk menambang. Polisi menemukan 1 set peralatan penambang berupa 1 kotak alat penyaring emas yang ditinggal para penambang dan tenda terpal untuk tempat istirahat. Polisi kemudian membakar keduanya. Selain itu, polisi juga menemukan jejak alat berat yang telah meninggalkan lokasi. Penambangan emas ilegal yang telah berlangsung bertahun-tahun itu menyebabkan kerusakan pada aliran Sungai Batang Pasaman yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Jadi pada saat kami melakukan pengecekan dan penertiban di lokasi ini, tidak kami temukan alat berat yang melakukan penambangan. Kami hanya menemukan 1 buah box dan 1 buah pondok tempat mereka bermalam. Menghimbau kepada seluruh yang melakukan penambangan ilegal, ya kan, agar jangan melakukan penambangan lagi karena berdampak kepada lingkungan, terutama di sungai. Sementara itu, warga setempat meminta aparat untuk bertindak bijaksana. Pasalnya, mereka hidup dari aktivitas penambangan. Warga meminta polisi tidak melarang aktivitas penambangan rakyat, karena hal itu menjadi mata pencarian mereka sehari-hari. Cuman dengan adanya tambang ini kan sangat membantu ke masyarakat. Lebih dari 50% masyarakat ini kehidupannya di tambang ini. Ya kalau mengenai dampak kan kita kan jauh, pemukiman kita kan jauh, ada 3 kilo dari sini kan. Nah, kalau dampak secara langsung saya rasa enggak. Ya untuk air sungai kan kita, untuk air minum kan kita nggak ambil dari sini. Nah, masih banyak sumber-sumber yang lain kan. Masyarakat berharap ada solusi terkait aktivitas tambang di daerah mereka. Salah satunya dengan mengizinkan tambang rakyat sehingga mata pencarian mereka tidak hilang. Sejatinya, para penambang emas ini bisa mengajukan izin resmi yang dialamatkan kepada Menteri ESDM karena pengelolaan tambang rakyat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Selain di Pasaman, polisi juga melakukan razia tambang emas ilegal di Sijunjung. Hanya saja, di Sijunjung ini, razia dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat, Primob Polda Sumatera Barat, Propam Polda Sumbar, dan Polres Sijunjung. Razia dilakukan di sepanjang aliran Sungai Batang Palangki dan Batang Ombilin pada hari Sabtu pekan lalu. Karena luasnya area yang akan dirazia, petugas dibagi menjadi 7 tim dan melakukan razia secara serentak. Untuk mencapai hasil maksimal, petugas menggunakan pesawat nirawak untuk melihat aktivitas penambangan liar yang sedang berlangsung. Pesawat nirawak ini diterbangkan dari perbatasan Kabupaten Solok hingga perbatasan Kuansing Riau. Tim gabungan menemukan 1 unit kotak penyaring emas yang telah ditinggalkan oleh para pelaku tambang emas ilegal.
Namun petugas gabungan tidak menemukan satu orang pun pelaku penambangan emas ilegal itu di lokasi. Petugas membakar alat penambangan emas yang berada di lokasi dan memasang papan pengumuman larangan penambangan emas ilegal. Petugas juga membakar tenda terpal yang biasa dijadikan sebagai tempat istirahat para penambang ilegal. Kami saat ini berada di titik yaitu Batang Palangki, di mana diduga kuat daerah menjadi rawan pertambangan tanpa izin. Upaya-upaya sudah kami lakukan selama 2 minggu terakhir, yakni upaya-upaya himbauan larangan terhadap kegiatan seperti di Kabupaten Sejujung. Kemudian kami juga melakukan kegiatan patroli wilayah-wilayah rawan titik. Namun kami masih mendapati beberapa titik seperti saat ini, siang hari ini kita masih menemukan ada beberapa box yang masih tersisa yang belum dibongkar oleh masyarakat. Tak ditemukannya penambang emas saat razia dilakukan menjadi pertanda jika aktivitas penambangan emas ilegal ini diduga dilindungi oleh aparat tertentu yang mengeruk keuntungan dengan mengabaikan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung. Korban gigitan anjing liar penular rabies terus meningkat di Pariaman. Di antara korban gigitannya, ada yang sangat sulit untuk diobati. Banyaknya anjing liar yang berkeliaran di Pariaman, selain meresahkan, tidak tertutup kemungkinan mereka menyerang warga yang ada di sekitarnya. Penularan rabies berasal dari ludah anjing yang hingga kini belum ada obat yang efektif untuk menyembuhkannya. Untuk mengantisipasi hal ini, Sekolah Dasar 04 Rawang Pariaman memberikan penyuluhan kepada murid dan orang tuanya agar terhindar dari penyakit ini. Murid dan orang tuanya diajarkan bagaimana cara jika berhadapan dengan anjing liar dan cara mengantisipasinya jika ada yang digigit anjing. Untuk saat ini alhamdulillah belum ada, tapi tentu kami bersiap-siap juga karena kami dari keluarga yang banyak di luar. Jadi alhamdulillah kami siap untuk mengantisipasinya. Kita berikan pembelajaran kepada anak-anak, kalau terkena apapun dia siap untuk melaporkan. Berdasarkan data dari petugas kehewanan, setiap tahun selalu terjadi peningkatan terhadap orang yang terkena gigitan anjing. Begitu juga korban rabies juga bertambah setiap tahunnya. Tahun 2023, kasus gigitan anjing penular rabies berjumlah 111 orang. Tahun 2024, jumlahnya bertambah menjadi 144 orang. Sedangkan di tahun ini, hingga akhir Juni, sebanyak 83 orang dilaporkan digigit anjing. Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan anak-anak memahami cara menghindari anjing liar dan sekaligus memahami cara mengobati dari gigitan anjing penular rabies. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Suasana meriah menyambut hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia sangat terasa di Desa Rawang, Kecamatan Pariaman Tengah, Pariaman. Betapa tidak, di 2 jalan utama di desa ini terpasang bendera merah putih dengan jumlah yang sangat banyak dan berjejer di sisi kiri kanan jalan. Bukan hanya di jalan utama, bendera merah putih juga terpasang di kantor-kantor pemerintah, di sekolah-sekolah, dan tempat-tempat strategis lainnya. Belum lagi yang dipasang di rumah-rumah penduduk. Pemasangan bendera merah putih ini digagas oleh Karang Taruna Desa Rawang yang mendapat dukungan sepenuhnya dari pemerintah desa dan warga setempat. Bendera yang dipasang berjumlah 1.000 tiang. Pemasangan bendera merah putih ini telah berlangsung selama 10 hari. Pemasangan bendera merah putih bertujuan mengingatkan kembali arti pentingnya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Menurut Ketua Karang Taruna Desa Rawang, pemasangan 1.000 bendera merah putih selain menyambut HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia, juga mengingatkan warga untuk tidak memasang bendera lain selain bendera merah putih. Melaksanakan pemasangan 1.000 bendera dalam rangka menyambut HUT RI yang ke-80. Kami
Tujuan kami yaitu menanamkan rasa nasionalisme kepada seluruh masyarakat, baik pemuda maupun pemudi, dengan memasang bendera merah putih, bukan dengan pemasangan bendera yang seperti fenomenal sekarang ini. Pemasangan bendera merah putih ini mendapat dukungan sepenuhnya dari tokoh masyarakat Desa Rawang. Memang bagus sekali menuju 17 Agustus di Desa Rawang, bendera berkibar semua, setiap jalan jarak 2 meter saja. Banyak bendera berarti kita siap untuk mengingat kembali hari kemerdekaan kita, di samping menumbuhkan rasa nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Dana untuk pembuatan 1000 bendera dan tiangnya ini berasal dari dana desa ditambah sumbangan dari warga itu sendiri. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.